Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Priska Pasenggong, kelas A, NIM 1902361201034. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik merupakan biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung yang dapat dibebankan ke biaya produksi dengan cara langsung maupun tak langsung. Penggolongan BOP dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, penggolongan BOP berdasarkan sifatnya, yang kedua, penggolongan BOP menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, yang ketiga, penggolongan BOP menurut hubungannya dengan departemen. BOP menurut sifatnya, yang pertama biaya bahan pembantu, yang kedua biaya tenaga tidak langsung, yang ketiga tambahan gaji tenaga kerja langsung, yang keempat biaya produksi karena berlalunya waktu, dan yang kelima biaya produksi langsung membutuhkan pengeluaran kas. Kemudian menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Yang pertama biaya pabrik tetap, yang kedua biaya pabrik variabel, dan yang ketiga untuk keperluan penentuan tarif biaya semi variabel dipecah menjadi 2 unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian menurut hubungannya dengan departemen, yang pertama biaya overhead pabrik langsung dan biaya overhead tidak langsung. Kemudian perlakuan akuntansi yang pertama yaitu untuk bahan pembantu. Contohnya seperti transaksi terjadi apabila terjadi pembelian dan pemakaian, kemudian retur pembelian dan retur pemakaian. Yang kedua bukti transaksi, yang ketiga akuntansi bahan pembantu sama dengan akuntansi bahan baku. Kemudian yang keempat metode mencatat persediaan yaitu perpetual dan fisik, dan yang kelima metode penilaian meliputi FIFO, LIFO, rata-rata bergerak dan identifikasi khusus. Perlakuan akuntansi yang berikutnya yaitu untuk biaya tenaga kerja tidak langsung dan tambahan gaji tenaga kerja langsung. Seperti yang pertama, akuntansi sama seperti akuntansi tenaga kerja langsung dengan tarif per jam kerja dan tarif per unit hasil produksi. Dan yang kedua, biaya transaksi umumnya dibuat bagian personalia atau administrasi produksi. Perlakuan akuntansi berikutnya yaitu untuk biaya produksi karena berlalunya waktu. Yang pertama, bukti transaksi berdasarkan bukti memorial yang ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi karena berlalunya waktu ke rekening BOP. Perlakuan akuntansi berikutnya yaitu untuk biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas. Yang pertama, bukti transaksi menggunakan bukti kas keluar yang dilampiri berbagai bukti pendukung pembayaran. Yang kedua, biaya produksi diperoleh dari jurnal penyesuaian untuk membebankan biaya produksi yang membutuhkan pengeluaran kas ke rekening BOP. Kemudian contoh overhead pabrik. Yang pertama bahan pembantu, jenis BOP-nya seperti benang, kancing, label, kain keras dan lain-lain. Kemudian biaya tenaga kerja tidak langsung. Jenis BOP-nya seperti manajer produksi, kepala potong, kepala jahit, administrasi produksi, petugas angkut dan lain-lain. Kemudian tambahan gaji tenaga kerja langsung. Jenis BOP-nya seperti uang makan, lembur, premi hadir, bonus dan lain-lain. Kemudian biaya produksi berlalunya waktu seperti depresiasi mesin, bangunan produk, biaya asuransi kebakaran, mesin dan lain-lain. Kemudian biaya produksi pengeluaran kas langsung. Jenis BOP-nya seperti pembelian peralatan, biaya servis, biaya listrik, biaya gas.
Kemudian penentuan tarif BOP yang telah ditentukan di muka. Alasan pembebanannya karena yang pertama, biaya dihitung tidak perlu menunggu sampai keseluruhan pesanan selesai. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi biaya produksi. Kemudian langkah-langkah penentuan tarif BOP. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Kemudian dasar alokasi atau pembebanan BOP. Yang pertama, satuan produk dengan rumus taksiran BOP dibagi taksiran jumlah satuan produk yang dihasilkan sama dengan tarif BOP per satuan. Yang kedua yaitu biaya bahan baku dengan rumus taksiran BOP dibagi taksiran biaya bahan baku yang dipakai dikali 100% sama dengan persen BOP dari BB yang dipakai. Kemudian biaya tenaga kerja. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran total biaya tenaga kerja langsung dikali 100% sama dengan persen BOP dari BTKL. Kemudian jam tenaga kerja langsung. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam TKL sama dengan BOP per jam TKL. Kemudian jam mesin. Rumusnya taksiran BOP dibagi taksiran jam mesin sama dengan BOP per jam mesin. Itulah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat pagi.